irigasi bedengannya. Ini irigasi di tengahnya kurang lebih juga 40 cm, 35 sampai 40 cm, agar memudahkan kita ketika kita nanti waktunya penyemprotan ataupun waktunya kita pengocoran, pemberian pupuk dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemilang TV Official. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berbagi video mengenai penghalusan atau proses olah lahan yang kesekian kalinya, bisa dibilang ini sudah hampir jadi ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillahnya kita masih diberi kesehatan. Dan jangan lupa kepada teman-teman tetap selalu stay di channel Gemilang TV Official, dan jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jadi ini sebelum diolah ya teman-teman, belum dihaluskan daging cabenya. Setelah kita beri pupuk kohe kambing, kita sebarkan pupuk dasar yang terdiri dari Vertipos, Ponska, ZA, dan KCL yang kita campur jadi satu untuk takarannya. Kemarin Ponskanya 1 sak, Vertiposnya 1 sak, dan untuk ZA nya 25 kilo, KCL nya juga 25 kilo. Jadi prosesnya seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman saksikan setelah melalui proses panjang dari mulai kita pindah bedeng, kita mulai olah lahan atau kita mencangkul pertama kali dari tadinya bekas tanaman cabai yang sudah kita petik kurang lebih 43 kali, sampai saat ini prosesnya sudah sampai di pembuatan bedengan yang terakhir kali, yaitu istilahnya kalau di sini ngeribu atau menghaluskan bedengan agar ketika dipasang plastik mulsa nanti tidak gerunjal atau bisa rapi dan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi begini prosesnya ya teman-teman. Ini cara penghalusan bedengan. Jangan lupa kalau memang di tempat teman-teman ada air, dikasih air terlebih dahulu agar nanti tanahnya yang kita proses untuk menghaluskan ini, apabila nantinya kita tutup bedengannya ataupun kita proses nanti setelah penutupan plastik mulsa, agar ketika terkena air musim hujan atau ketika kita memberikan air ke pohon cabenya itu tidak kikis ya tanahnya ya. Jadi alangkah baiknya kalau tanahnya itu gembur menggunakan air, dan juga bisa mungkin tanah itu lembab ya teman-teman, agar ketika nanti ditanami atau proses fermentasi ketika sudah ditutup plastik mulsa itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan inilah prosesnya, dan ini bedengan yang sudah jadi.
rencananya ini akan kita tanami pepaya California, dan nanti di samping-sampingnya ketika pepaya itu sudah mulai tumbuh, sudah mulai mapan di tempat ini, nanti kita tanam cabenya. Jadi jangan lewatkan video-video menarik lainnya ya teman-teman, tetap stay di Gemilang TV Official, karena setiap harinya akan ada video-video baru mengenai pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya, yang tentunya bisa menginspirasi teman-teman semuanya, dan juga nanti agar lebih semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita naikkan ya, yang di bawah ini kita naikkan tanahnya agar air bisa serta-merta sampai ke pojok sana ya. Jadi seperti ini, agar ketika kita tempelkan di samping-sampingnya itu tidak jatuh ke tanahnya itu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Alangkah baiknya ketika proses penghalusan di bedengan cabai ini, alangkah baiknya kita injak-injak agar tanahnya itu tidak terlalu gembur, karena ini tanah ini sudah hampir 10 tahun itu tidak ditanami padi. Jadi alangkah baiknya untuk diinjak-injak agar tanahnya bisa padat dan nantinya pohon cabai itu benar-benar mapan di bedengan ini. Dan jangan lupa juga penggunaan air tetap perlu. Dan setelah proses penghalusan di bedengan cabai ini, nanti kita masih akan ada proses lagi, yaitu penyemprotan dekomposer yang kedua ya teman-teman. Jadi nantikan video selanjutnya untuk video penyemprotannya, karena sangat penting menurut saya, karena nanti agar pH tanahnya itu terjaga, dan juga residu-residu dari sisa-sisa pupuk kimia yang dulu pernah kita sebar atau pernah kita aplikasikan di lahan ini nanti bisa ternetralisir. Maka dari itu alangkah baiknya kita semprot dekomposer sekaligus pembenah tanah, walaupun nantinya ketika sudah menjadi bedengan jadi, setelah ditutup plastik mulsa, itu kita proses lagi sesuai atau arahan dari Profesor Udin, yang menurut saya itu sangat baik, karena di sisi lain kita juga memperhatikan kondisi tanah, lahan kita, dan juga kita memperhatikan pola tanam ya. Jadi tetap nanti banyak manfaatnya ketika kita memperhatikan kondisi tanah, dan juga ketika kita istilahnya memperhatikan konsekuensinya jadi petani, karena ketika jadi petani itu tidak mudah, dan juga apa yang kita tanam atau kita lakukan sebelum penanaman atau proses-proses yang sebelumnya itu juga mempengaruhi ketika kita nanti panen, ataupun tingkat keberhasilannya juga nanti akan ada sendiri ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya ketika kita sudah penghalusan bedengan itu nanti kita proses lagi sesuai instruksi dari Profesor Udin, walaupun sampai saat ini saya belum
bertemu langsung dengan beliau, akan tetapi saya sudah sedikit banyaknya maksud apa dari tujuan beliau menginspirasi para petani-petani pemula seperti saya. Dan semoga saja tanaman cabai, pepaya dan lain sebagainya yang saya tanam nantinya bisa ditinjau langsung oleh beliau, dan nanti bisa bersama-sama untuk menerapkan metode-metode baru yang tentunya akan menguntungkan bagi petani, agar petaninya tetap istiqomah dan tidak mudah terpengaruh oleh metode-metode lain yang kurang menguntungkan. Dan di sini bisa teman-teman lihat tinggi bedengannya kurang lebih ini 40 cm sampai ke atasnya ini ya, kurang lebih 40 cm untuk irigasi bedengannya. Ini irigasi di tengahnya kurang lebih juga 40 cm, 35 sampai 40 cm, agar memudahkan kita ketika kita nanti waktunya penyemprotan ataupun waktunya kita pengocoran, pemberian pupuk dan lain sebagainya. Nah, tetapi mungkin disangkanya teman-teman kurang lebar ya, memang sedikit kurang lebar karena kita juga memikirkan agar nanti bagaimana caranya di sini tetap bisa optimal ya untuk penanaman cabainya. Jadi kita buat yang seminimal mungkin, tapi kita tidak kesusahan untuk pengaplikasian ataupun pengolahan cabai yang sudah kita tanam nanti, ketika kita meminimalisir parit ataupun selokan bedengan cabai. Dan jangan lupa kepada teman-teman tetap semangat menjadi petani, apalagi petani-petani pemula seperti saya, agar nantinya para petani itu bisa terkoordinir untuk pola penanaman, jadwal tanam, agar nanti bisa terkondisi mengenai harga. Karena untuk harga sendiri para petani-petani, walaupun itu petani yang sudah senior, katakanlah saya petani junior ya, karena saya petani pemula, itu walaupun yang sudah senior pun tetap saya kira belum bisa mengetahui mengenai harga yang besok akan didapat, karena lika-liku seorang petani itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi nanti apabila sudah terkoordinir jadwal tanam, pola tanam, jenis tanaman yang kita tanam, itu nantinya akan bisa kita meminimalisir harga-harga rendah. Jadi harapan saya ketika saya membuat video ini agar nanti bisa lebih, istilahnya lebih menuju ke istilahnya ke apa ya, istilahnya kita menuju ke jenjang yang lebih panjang. Kita memikirkan masa depan para petani-petani pemula seperti saya ini agar lebih semangat untuk bertani, karena bertani itu kalau mentalnya kurang, saya kira nanti akan kurang dalam mengoptimalkan pertanian. Sedangkan ketika pertanian belum optimal, nantinya akan
mengurangi hasil dan tentunya nanti akan kurang baik bagi petani tersebut. Terlebih kalau petani-petani muda itu saya kira tingkat emosionalnya masih tinggi ya, jadi masih gampang untuk drop semangatnya seperti saya ini. Jadi mungkin sekian dulu dari saya ya teman-teman, semoga video pendek ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oh iya, kenapa bedengan di sini saya buat tinggi? Karena ketika musim hujan dan tingkat resistansi hujannya itu tinggi dan kelembaban tinggi, itu tentunya nanti akan memicu jamur. Dan meminimalisir hal tersebut, di sini kita membuat bedengan lumayan tinggi, sekitar 35-40 cm, agar nanti air yang ada di bawah yang seperti ini bisa terkondisikan dengan baik. Dan tentunya ketika sudah terkondisikan dengan baik, nanti akan berpengaruh dengan pohon cabai yang kita tanam ataupun pohon pepaya yang besok insya Allah kita tanam di lahan ini. Walaupun lahan ini sebetulnya lahan kedua, yang kemarin alhamdulillah yang lahan satunya lagi sudah tanam bibit cabai, dan yang satunya lagi baru kemarin itu kita lakukan pelubangan plastik mulsa untuk proses-proses selanjutnya. Mungkin nanti setelah videonya ini ya, setelah video ini kita akan proses penugalan, atau istilahnya di bahasa sini diponjo. Dan setelah diponjo atau proses penugalan, nanti bisa kita proses lagi dengan proses pemberian pembenah tanah seperti asam humat, silika karbon atau sikarbon, dan juga trichoderma, agar nanti tetap terjaga kondisi tanahnya dan kita bisa mengambil sisi kebaikan dari pembenah tanah tersebut. Mungkin untuk video kali ini sekian dulu teman-teman. Banyak kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan share jika teman-teman menyukai videonya. Dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar yang tentunya komentar membangun, agar channel ini dapat terbangun dengan baik dan saya bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan saya ketika berbicara ataupun membuat video-video pada channel Gemilang TV Official. Mungkin cukup itu dulu teman-teman, besok kita sambung lagi di lahan ini atau lahan-lahan yang lainnya yang tentunya kita garap. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bangga jadi petani milenial, tidak boleh terpuruk, dan tetap bangga jadi anak petani. Terima kasih.